Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis. Insyaallah kali ini kita akan baca hadis yang ke 993 dari kitab yakni Riyadhus Shalihin atau kitab Bahjatun Nadhirin karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Hadisnya berbunyi wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, rawahu al-Bukhari. Yang artinya kurang lebih dari Utsman bin Affan, ya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya ulangi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, ya. Sebagai umat Islam ya wajib, ya di situ ya wajib untuk mempelajari, ya, membaca Al-Qur'an. Di sini disampaikan anjuran, ya, anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan memperhatikan akan hukum-hukumnya, ya, memperhatikan dan mengenal akan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, ya, termasuk akidah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga berita-berita mengenai sunatullah, ya, yang menimpa orang-orang terdahulu, ya, ini diimani tentu saja begitu, ya, tentang kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kisah Fir'aun dan Musa dan lain sebagainya. Taib. Kemudian apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang dilarangnya berusaha untuk diamalkan. Ya, ada perintah itu diamalkan, ya. Ketika ada larangan berusaha untuk ditinggalkan, ya, berusaha untuk ditinggalkan. Kenapa demikian? Kalau kita bisa demikian, artinya bisa mengamalkan akan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi akan larangan-larangan Allah, ya, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan keberuntungan, ya, dunia dan akhirat. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak mau tahu tentang Al-Quran, ya, naudzubillah, ya, kita nanti akan merugi, ya, kita akan merugi. Kemudian saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang berilmu, ya, itu seharusnya mengajarkan ilmunya, ya, setelah ia mempelajari ilmu tersebut. Dan ini dalam ilmu apapun. Ketika seorang itu sudah memiliki ilmu, dia mengetahui tentang sesuatu, maka ya sebaiknya diajarkan kepada
orang lain, ya. Terlebih lagi berkenaan dengan Al-Qur'an, ya. Terlebih lagi berkenaan dengan Al-Qur'an. Jadi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, ilmu yang baik, ya, itu aja akan mendapatkan pahala, apalagi yang diajarkan adalah Al-Qur'an, ya. Baik. Di sini dikatakan yang paling sempurna pahalanya, ya, namun yang paling sempurna pahalanya adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Ya, ini yang paling baik pahalanya. Makanya dalam hadis itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Atau yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya ditulis, ya, di gedung-gedung TPA itu, ya. Gedung TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, itu ada hadis, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kamu apa? Orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ini adalah motivasi agar seseorang yang membacanya, yang melihatnya itu ada greget, ada semangat untuk bisa, ya, membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Taib. Dalam hadis yang lain, man dalla al khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ya, pada orang lain, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya. Taib. Kemudian orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an itu akan mendapatkan kemuliaan, ya, dan juga akan diangkat derajatnya sesuai dengan pengetahuannya. Ya. Umpamanya kita bisa mengajarkan Iqra, ya, atau turutan, atau qiraati, atau yang lainnya, ya, tentang wasilah untuk bisa supaya seorang itu mempelajari secara bertahap, yang pada akhirnya bisa mempelajari atau bisa membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu, maka insya Allah itu semua akan mendapatkan pahala. Kita ngajari dari nol, kemudian orang itu bisa lancar membaca Al-Qur'an, bahkan juga bisa istiqomah, ya, membaca tafsirnya, ya, membaca tentang hukum-hukum tajwidnya, kemudian juga nanti suatu saat dia mengajarkan kepada orang lain, maka orang-orang yang pertama kali mengajarkan Al-Qur'an dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, kita semangat, ya, insyaallah, ya, semangat untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkan, ya, ke orang lain manakala kita sudah mampu, sudah bagus, ya, dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Taib. Kemudian yang terakhir, saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin bisa membaca Al-Qur'an, maka artinya harus, ya, harus mempunyai guru, ya, harus mempunyai ustadz yang membimbingnya, ya. Jadi seperti di TPA itu ada ustadz dan ustadzahnya. Maka Bapak Ibu yang punya anak, ya, yang masih, ya, umuran SD, ya, maka silahkan untuk diajak, ya, artinya diantar anak-anaknya untuk, ya, mendatangi TPA yang ada, ya. TPA yakni Taman Pendidikan Al-Qur'an, ya. Monggo, itu adalah kesempatan. Karena kalau anak itu sudah agak besar,
ya, itu sudah malu. Sudah SMP itu sudah malu untuk TPA. Ya. SD saja itu terkadang malu. Ya. Kecuali kalau TK ya kelas 1 2 itu masih mau ber-TPA, tapi kalau sudah kelas 4, kelas 5, apalagi SMP ya, itu sudah malu untuk mendatangi TPA. Oleh karena itu ya, sejak dini ya anak-anak bisa diantar ya ke TPA dimanapun silahkan, untuk supaya diajari ya bagaimana membaca Al-Quran ya. Bahkan hampir TPA itu gratis, tidak membayar ya. Walaupun ada juga yang ada SPP-nya ya. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan membayar 3.000 tiap bulan itu tidak seberapa ya. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bakhil ya, tidak perlu ngeresuloh manakala dimintai oleh pengurus TPA untuk membayar iuran TPA, walaupun hanya 3.000 atau 5.000 tiap bulan atau bahkan 10.000, maka niatkan itu semua untuk ya operasional dakwah. Insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan pahalanya ya. Jadi demikian yang bisa dikaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita ya, semuanya menjadi ahli Quran dan nanti akan bermanfaat ya bagi kita semua manakala kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.